Aslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aslih, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali masih dalam kajian kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatiha, karya al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang di kesempatan sebelumnya atau episode sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa hal, diantaranya fadilat itmam arkan as-salah, keutamaan seseorang menyempurnakan atau memberikan hak rukun salat secara semestinya. Juga kita telah membahas fadilat salatil jamaah, keutamaan salat jamaah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini atau episode kali ini kita juga akan melanjutkan bacaan kita di kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatiha. Mari kita buka kitabnya di halaman, baik, masih di halaman berapa ini? Di 10 ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fadilat sujud. Fadilat as-sujud, keutamaan sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba al-'abdu ila Allah bi syai'in afdala min sujudin khafi." Tidak ada hal yang mendekat seorang hamba yang mendekat, tidak ada hal yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka bertaqarrub, mendekat kepada Allah, lebih baik dari sujud yang tersembunyi. Sujud yang sujudun khafi, sujud yang tidak dilihat oleh manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah salat malam. Salat malam, seseorang qiyamul lail. Banyak orang ketika itu sedang tertidur, dia bangun untuk salat qiyamul lail. Tidak ada yang tahu sujudnya melainkan dirinya dan Allah saja. Tidak ada yang tahu. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasul mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, gitu kan, afsyus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan manusia, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat bangunlah kalian salat malam di saat kebanyakan manusia tertidur. Apa kata Rasulullah? Tadkhulu jannata rabbika bisalam, dan kamu akan masuk ke surgamu Tuhan kalian dengan salam, dengan keselamatan. Baik, pertama tadi apa? Sujudun khafi, sujud yang tersembunyi, maksudnya yang dilakukan oleh seorang hamba di malam hari ketika qiyam al-lail. Baik, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha sayyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim yang bersujud kepada Allah satu kali sujud, sajdatan, illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hutta anhu biha sayyah. Tidaklah seseorang hamba bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan naikkan derajatnya satu kali. Kemudian Allah hapus satu kesalahannya. Berarti teman-teman, dengan banyak sujud artinya Allah ingin mengangkat derajat kita dan Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Artinya seseorang jika ia banyak sujud ini maksudnya apa? Berarti banyak sholat, karena dalam sholat pasti ada sujudnya. Itu artinya seseorang akan naik derajatnya, akan meninggi derajatnya
Seseorang akan dihapus kesalahannya, Masya Allah. Ya, itu satu kali sujud. Bagaimana dengan yang berulang kali dan itu banyak dan itu sering dan itu dilakukan oleh seorang muslim di setiap satu hari dan satu malamnya. Baik. Wa ruwiya anna rajulan, diriwayatkan ada seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah an yaj'alani min ahli syafa'atik wa an yarzuqani murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk orang yang mendapatkan syafaatmu dan juga orang yang diberikan rezeki oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, bisa menemanimu di surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "A'inni bi kathratis sujud." Oke, kalau kamu mau begitu, kata Rasulullah, bantu aku dengan cara memperbanyak sujud. Bantu aku merealisasikan kemauanmu, bantu aku mewujudkan mimpimu itu tadi, masuk ke dalam orang yang dapat syafaat dan masuk ke dalam orang yang menemaniku di surga. Kata Nabi, "A'inni bi kathratis sujud." Baik. Oleh karena itu Rasul SAW menyampaikan kepada orang tadi, bantu aku untuk merealisasikan, mewujudkan mimpimu itu tadi dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Wa qila aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah Ta'ala ay yakuna sajidan. Dikatakan bahwa posisi atau kondisi terdekat seseorang dengan Allah adalah saat ia bersujud. Wa huwa ma'na qawlihi azza wa jal wasjud waqtarib. Ini makna dari ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib dalam surat Al-Alaq ayat 19. Wa qala azza wa jalla, Allah juga berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-ciri mereka terlihat di bekas sujud yang ada di kepala mereka. Faqila ma huwa yaltasiqu bi wujuhihim min al-ard inda sujud. Wa qila huwa nau'ul khusyu'. Apa maksudnya atharus sujud itu? Apa maksudnya yang membekas dari sujud itu? Dikatakan maksudnya adalah apa yang menempel di wajah mereka, debu-debunya ketika sujud. Itu pendapat yang satu. Ada yang mengatakan nau'ul khusyu' fa innahu yushriku al-batin 'ala adh-dhahir, atau bisa dikatakan itu khusyuk yang terpancar, yang memancar, ya. Kemudian waqila huwal gharar. Al-gharar itu artinya ghurrah. Ghurrah artinya cahaya. Allati takunu fi wujumi yaumil qiyamah min atharil wudu. Ada yang berpendapat bahwa nanti itu adalah bekas basuhan wudu yang bercahaya. Al-gharar itu artinya adalah al-bayad wan nur wal alamah. Putih atau tanda putih itu. Ya, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan Rasul nanti di hari kiamat mengenali umatnya dengan bekas basuhan wudunya. Ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala asyaitanu yabki wa yaqul." Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah, nih teman-teman penting. Di dalam Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu ada ayat sajdah, di mana kalau kita lewat ayat sajdah, kita diperintahkan, disunahkan, mustahab kita sujud. Sujud tilawah namanya. Apa kata Nabi? Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, ya, ayat sajdah maksudnya, fasajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki wa yaqul. Syaitan minggir, menyendiri sambil menangis terus berkata, "Ya wailah, umira hadza bisujudi fasajada falahul jannah." Betapa ruginya, kata setan, gitu ya. Betapa ruginya aku ini. Ini orang disuruh sujud, kemudian dia sujud dan bagi dia surga. Adapun aku disuruh sujud,
Wa umirtu anna bisujud fa'asaitu fali an-nar. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud, tapi aku tidak sujud, maka bagiku neraka. Ya kita tahulah kisahnya dalam surat Al-Baqarah. Ya. Saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam, fasajadu illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia enggan dan dia bertakabbur, menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Wa yurwa an Ali bin Abdullah ibn Abbas annahu kana yasjudu fi kulli yawmin alf sajdah. Diriwayatkan bahwa Ali ibn Abdullah ibn Abbas sujud sehari 1000 kali. Ya Allah, 1000 kali sujud. Masya Allah. Wa kanu yusammunahu as-sujjad. Bahkan orang-orang yang hidup semasa Ali tadi itu menyebut Ali itu dengan as-sujjad, orang yang paling banyak sujud, ahli sujud. Baik. Wa yurwa anna Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kana la yasjudu illa ala turab. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kana la yasjudu illa ala turab. Ia tidak sujud melainkan di atas tanah, langsung tanah, enggak ada alas-alas sama sekali. Wa kana Yusuf ibn Asbat yaqul ya ma'syar asy-syabab badiru bis-sihhati qabla al-marad fama baqiya ahadun ahsadahu illa rajulun yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa qad hila baini wa baina dhalik. Kata Yusuf ibn Asbat, ia berpesan kepada anak muda nih, anak muda. Kata beliau apa? Wahai anak-anak muda, bersegera kamu dengan amal soleh ketika kamu sakit ketika kamu sehat sebelum datang waktu sakit. Fama baqiya ahadun ahsadahu, tidak ada yang lebih aku iri, kata Yusuf ibn Asbat, melainkan seseorang yang menyempurnakan rukuknya, sujudnya dalam sholat. Kenapa? Karena ketika sekarang aku tidak lagi mampu untuk melakukan itu, karena aku sudah tua dan aku sering sakit-sakitan mungkin. Maksudnya, wahai anak muda, selagi kita masih sehat, perbanyak sholat, perbanyak ruku, sujud yang benar, sebelum nanti datang penyesalan ketika mulai sakit-sakitan, usia udah makin tua dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Ya, maka sujud dan ruku. Wa qala Sa'id ibn Jubair, ya, Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, ma asa ala syai'in min ad-dunya illa ala sujud. Aku tidak pernah merasa asa ala itu bisa diartikan yang menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan di dunia bagiku kecuali ketika aku bersujud. Ini keutamaan sujud, teman-teman. Wa qala Uqbah bin Muslim, Uqbah ibn Muslim mengatakan, ma min khaslatin fil 'abdi ahabbu ilayya ila Allah azza wa jalla min rajulin yuhibbu liqa Allah azza wa jalla. Wa ma min sa'atil 'abdi fiha aqrabu ila Allah azza wa jalla min rajulin yuhibbu liqa Allah azza wa jalla. Wa ma min sa'atil 'abdi fiha aqrabu ila Allah azza minhu haitsu yakhirru sajidan. Tidak ada kondisi yang paling Allah cintai seorang hamba melainkan ketika perjumpaannya. Dan tidak ada satu waktu di mana seorang hamba lebih dekat dengan Allah kecuali ketika ia tersungkur sujud di hadapan Allah azza wa jalla. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah azza wa jalla idza sajad fa akthiru du'a 'inda dzalik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah azza wa jalla adalah ketika ia sujud. Fa akthiru ad-du'a inda dzalik, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Baik, masuk ke bab selanjutnya, fadilat al-khusyu', keutamaan khusyuk dalam salat. Allah azza wa jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata li dzikri. Dalam surat Taha
ayat 14, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, dalam rangka mengingatku. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, wala takum minal ghafilin, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah juga berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati salat sampai kalian sadar, dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Qila sukara min kathratil ham. Dikatakan makna dari kalimat sukara yang mabuk adalah kebanyakan ham, al-ham, kegundahan. Wa qila min hubbid dunya. Ya, mungkin dikatakan juga mabuk dari cintanya kepada dunia. Wa qala Wahab bin Munabbih berkata, al-muradu bihi zahiruhu fa fihi tanbihun ala sukra dunya id baina fihi al-illah faqala hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Wahab bin Munabbih, wa kam min musallin lam yashrab khamran wa huwa la ya'lam ma yaqulu fi salatihi. Berapa banyak orang yang tidak minum khamar tapi dia juga enggak tahu apa yang ia katakan ketika salat. Nah, ini penting nih teman-teman. Ini bagus banget, ini saya ketika baca ini apa ya bahasanya? Relate sekali ketika ayat berbunyi memang, wahai orang-orang beriman, jangan kau dekati salat ketika itu khamar belum haram secara mutlak, dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Loh, sekarang banyak orang yang nggak mabuk, nggak minum khamar, tapi juga dia nggak tahu apa yang dia ucapkan ketika sholat. Nah ini teman-teman, makanya ini PR bersama nih ya. Kita harus mengilmui diri kita untuk bisa tahu apa sih yang kita baca selama kita sholat, ayat-ayatnya, bacaan-bacaan doa-doanya, ketika pergantian pergerakan itu apa. Itu yang membantu seseorang untuk khusyuk. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in min ad-dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat 2 rakaat kemudian tidak terbesit dalam dirinya apapun urusan dunia, Allah akan ampuni dosanya yang akan datang atau yang dosa yang telah lalu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamassukun wa tawadhu'un wa ta'awuhun wa tanadumun wa tada'u yadayka fataqul Allahumma faman lam yaf'al fa hiya khidaj. Wa rawa 'anillahi subhanahu fil kutubis salifah annahu qala laisa kullu musallin ataqabbal salatahu. Diriwayatkan dari Allah azza wa jalla di kitab-kitab yang telah lalu, maksudnya adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa Allah berfirman, annahu laisa kullu musallin ataqabbal salatahu. Tidak semua orang salat itu saya terima salatnya, kata Allah. Innama aqbalu salatan man tawadha'a li 'azamati. Sesungguhnya aku hanya menerima salat seseorang yang dilakukan, yang ia tawadhu' untuk dalam rangka salat dalam rangka mengingat kebesaranku, kemaha besaranku. Walam yatakabbar ala ibadi, juga orang-orang yang tidak pernah menyombongkan dirinya di hadapan hamba-hambaku. Wa at'amul faqir al-ja'i liwajhi, wa at'amal faqir al-ja'i liwajhi, juga orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan dan hanya mengharap ridha Allah saja. Itu adalah sama yang dilakukan oleh kaum Ansar. Orang-orang Ansar yang dalam Al-Quran Allah abadikan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan ini hanya untukmu dan hanya karenamu wahai Allah azza wa jalla. Hanya karenamu wahai, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh ucapan terima kasih dari kalian, juga kami tidak butuh balasan dari kalian. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama furidat as-salah wa umira bil haji wat tawaf wa ash'artu al manasik li iqamati dzikrillah ta'ala. Sesungguhnya salat difardukan, diwajibkan itu
Wa amara bil haji wa tawaf, juga aku diperintahkan untuk haji dan tawaf. Wa asy'artul manasik li iqamati dzikrillah, semuanya hanya untuk meninggikan zikir, mengingat Allah azza wajalla. Fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkuri alladhi huwa al maqsud wal mubtagha 'azamatan wa la haibatan fama qimata dzikrak, fama qimatu dzikrik. Jika dalam zikirmu, salatmu tidak ada hadir sosok atau tidak hadir yang dibesarkan, yaitu Allah azza wajalla, dan tidak hadir Allah dalam hatimu, maka apa faedahnya zikir itu? Karena sesungguhnya zikir itu adalah tentang membesarkan Allah, membesarkan, mengagungkan Allah azza wajalla. Qala sallallahu lilladzi awsah wa idza shallait fasalli salatal muwaddi'. Kata Nabi SAW, kalau kalian salat, salatlah seakan kalian akan meninggalkan. Maksudnya apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan dunia, meninggalkan orang-orang tercinta, seakan sholat terakhir. Saya dulu ingat waktu masih di pesantren, kiai saya selalu ketika membariskan shaf jamaah gitu, ketika beliau jadi imam, ketika menertibkan shaf, beliau mengatakan, "Shallu salatal muwaddi'." Salatlah kalian seakan ini salat terakhir bagi kalian. Ini salat perpisahan. Bayangkan kalau perpisahan artinya apa? Dia akan sholat dengan sholat sekhusyuk-khusyuknya, sepaling ikhlasnya, sepaling sempurna gerakannya. Itu maksudnya teman-teman. Maka penting untuk kita menghadirkan terus dalam hati kita, seakan kita ini sholat terakhir nih, seakan ini sholat perpisahan, sholat al-muwaddi', sholatnya orang yang ingin meninggalkan sanak keluarganya dan lain sebagainya. Apa maksudnya muwaddi? Ada penjelasan di sini. Muwaddi'un li nafsihi, muwaddi'un li hawahu, wa muaddi'un li umrihi, sairun ila maulahu. Seakan meninggalkan dirinya, hawa nafsunya, meninggalkan umurnya, dan pergi menuju Tuhannya, kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, sampai akhir ayat. Itu ada dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Allah berfirman, "Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Sesungguhnya kalian telah bekerja, beramal, capek, dan kalian akan berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Kemudian Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, bertakwalah kalian kepada Allah dan yakinlah, ketahuilah bahwasanya engkau sungguh atau kalian sungguh akan menjumpai Allah azza wa jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, itu tidak menambah kepada Allah, melainkan menambah jauh. Wassalatu munajatun fa kaifa takunu ma'al ghaflah. Sedangkan salat itu adalah munajat, bagaimana bisa berbarengan dengan kelalaian. Wa qala Bakar ibn Abdullah, ya ibna Adam, idza syi'ta an tadkhula ala maulaka bighairi idnin wa tukallimuhu bila turjuman dakhalt. Wahai anak Adam, jika kalian menginginkan untuk masuk, untuk menjumpai maulak, raja kalian, tanpa izin dan berbicara dengannya tanpa perantara, maka apa itu rahasianya? Kata beliau, tasbighu wudu'aka wa tadkhul mihrabaka fa idza anta qad dakhalta ala maulaka bighairi idzin fatakan bighairi turjuman. Artinya ketika salat, antara kita dengan Allah tidak ada perantara yang menjadi penerjemah, atau artinya tidak ada yang jadi juru bicara. Kita kalau salat kan antara kita dengan Allah saja. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu fa idza hadaratis shalah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu istighalan bi'azamati la yazul.
Kita tuh sebelum sholat ngobrol, saling ngobrol sama Rasulullah. Tapi kalau udah masuk waktu sholat, seakan Rasul nggak kenalin kita, dan kita nggak kenal Rasul. Saking Rasul fokusnya dengan membesarkan dan mengagungkan Allah saja, menyebut Allah saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yanzurullahu ila salatin la yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah tidak melihat kepada salat seseorang yang hatinya nggak ada ketika salat. Hati di mana, badan di mana, jasad di mana. Baik, itu kira-kira yang mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.